Baik, saya lanjutkan. Untuk pertemuan pertama, ini membahas tentang siapa saja pengajar yang ada di dalam mata kuliah ini, kemudian juga kontrak pembelajarannya seperti apa, penilaiannya bagaimana. Untuk pengajarnya ada dua, yaitu ada Bapak Agung Teguh Setiadi, Eskom Mkom, dan juga saya, Erik Yohan Kartiko. Mungkin kalian sudah pernah ketemu saya juga di PKKMB kemarin ya. Ini Bapak Agung Teguh Setiadi. Beliau lulusan dari S1 Teknik Informatika ITS dan juga S2-nya di tempat yang sama juga. Untuk saya lulusan S1 Pendidikan Teknik Informatika di Universitas Negeri Malang. S2-nya saya di Universitas Brawijaya. Oke, sebetulnya materi sebelum UTS itu dimulai dengan matematika dasar dulu, namun karena kebutuhan yang mendesak atas statistika, maka statistika didahulukan, sedangkan untuk materi tentang matematika dasarnya ditaruh setelah UTS. Oke, untuk matematika dasar dimulai dengan teori bilangan, kemudian ada fungsi eksponen logaritma, kemudian ada satuan pengukuran dan konsentrasi. Yang keempat ada turunan, dan yang kelima ada integral. Nih ya, ada integral. Sedangkan untuk materi kita yang hari ini tentang statistika itu dimulai dari statistika deskriptif, ya. Kemudian ada statistika inferensial dan juga statistika non parametrik. Di mana ketiga-tiganya ini sudah saya persingkat, ya. Saya persingkat hanya membahas tentang beberapa hal dimulai dari ini. Oh, sebentar. Ini berarti saya share screen-nya keliru ini. Saya harusnya share screen-nya yang langsung satu layar aja. Oke. Jika Mas dan Mbak lihat di Classroom di bagian tugas kelas ya, di sana sudah saya berikan list materi lengkapnya untuk 7 kali pertemuan. Yang pertama ada kontrak perkuliahan, yang kedua ada pengenalan statistika, yang ketiga ada tendensi sentral, kemudian yang keempat ada pengenalan uji statistika dasar, kemudian yang kelima ada praktek pengambilan data uji, yang keenam praktek uji normalitas, validitas, dan juga reliabilitas. Yang ketujuh dan terakhir adalah tugas pembacaan hasil pengujian. Oke. Untuk yang pertama di kontrak perkuliahan, ya, selain menjelaskan tentang materi, saya juga harus menjelaskan tentang buku pegangannya. Buku pegangannya saya menggunakan Rudi Hartono, ya. Ini buku yang digunakan di dalam farmasi. Bukunya dicetak di Pusdik SDM Kesehatan. Sudah saya lampirkan di bagian buku referensi. Ini. Di sini ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, untuk kelas schedule ini tidak perlu karena kita berbeda dengan yang reguler. Kemudian untuk penilaian ini saya lakukan mungkin hampir sama ya, yaitu ada keaktifan, ada tugas. Untuk kuis dan pretest ini juga saya ambil saja dan langsung dari tugas. Kemudian ada UTS dan juga UAS. Untuk UTS dan UASnya saya kurang paham apakah sama dengan di reguler, jadi ada waktu tertentu atau tergantung dari kita sendiri. Tapi saya sudah siapkan juga kisi-kisinya di bagian ini, kisi-kisi UTS Classroom ya. Di sini sudah lengkap list kemungkinan soal-soal yang saya keluarkan apa saja, jumlahnya 50 soal dan seluruhnya pilihan ganda. Oke. Kemudian untuk penilaian, di sini ada keaktifan. Keaktifan ini kalau untuk teman-teman dari karyawan dan juga transfer, keaktifan mungkin tidak perlu dilihat ya. Karena ketika Mas dan Mbak sudah masuk ke dalam Zoom, kemudian sudah mengerjakan beberapa tugas yang saya berikan di Classroom, itu sudah cukup. Kemudian untuk 15% tugas, ini akan saya lihat dari ini ya. Tugasnya hanya ada 4 ini saja. Di mana tugas yang pertama ini hanya melihat tabel yang saya berikan di sini, kemudian merangkum saja informasi apa saja yang bisa Mas dan Mbak dapatkan dari tabel tersebut.
Kemudian untuk tugas 2, 3, dan 4 ini membaca hasil dari pengujian. Untuk cara membacanya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk kuis, ini nilainya saya samakan saja dengan tugas. Jadi kalau misalkan tugasnya dapat 90, maka kuisnya juga 90. Jadi keduanya ini sama penilaiannya, saya tidak akan membedakan. Kemudian untuk UTS dan UAS nanti masih saya bicarakan dengan admin dari prodi farmasi ya, mengenai kapannya dan juga bagaimana bentuknya. Oke, untuk soal ini tidak usah, kemudian games juga tidak usah. Namun kalau mau mencoba juga boleh, silakan dicoba juga bisa. Oke, itu untuk perkuliahan di pertemuan pertama. Saya akan langsung lanjutkan dengan pertemuan kedua. Jadi untuk perkuliahannya hari ini saya akan jelaskan dulu seluruh materinya. Nanti jika Mas dan Mbak ingin tanya jawab, boleh langsung on mic aja ya. Langsung di on mic-kan, kemudian ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Setelah itu saya lanjutkan lagi dengan materi-materinya sampai selesai. Kemudian Mas dan Mbak bisa live Zoom untuk mulai mengerjakan tugasnya. Hanya begitu saja. Mungkin materinya hanya 1 sampai 1,5 jam saja sudah cukup. Tuh. Oke. Materi yang kedua yaitu tentang pengenalan statistika. Ya. Kita mulai dari kenapa harus mempelajari statistika di dalam S1 Farmasi. Tujuannya, ketika kita mempelajari statistika ini, harapan kami adalah mahasiswa sudah mampu memahami seluk-beluk penelitian karena tetap walaupun kita kelas transfer dan juga kelas ini ya, karyawan, kita tetap harus mempelajari tentang statistika karena nanti untuk ujian akhirnya itu tetap harus ada penelitian ya. Di mana penelitian-penelitian yang sudah ada selama ini itu kebanyakan akan menggunakan uji statistik karena berhubungan dengan data. Terutama karena di farmasi itu biasanya menggunakan data-data yang berupa data kesehatan atau bisa juga merupakan data-data penelitian secara langsung dengan subjek penelitian berupa manusia ataupun hewan-hewan tertentu ataupun juga obat-obatan tertentu. Nah, biasanya untuk penelitian-penelitian yang seperti ini masuk ke dalam penelitian yang bentuknya kualitatif, kuantitatif ataupun beberapa penelitian yang lain atau kolaborasi. Nah, bagaimana penelitian-penelitian ini bisa dilakukan dengan menggunakan pengujian? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan pengujian-pengujian yang kita pelajari hari ini hanya pengujian dasar saja. Yaitu ada 3 pengujian, yang ada pengujian uji normalitas, kemudian ada uji validitas, dan yang terakhir uji reliabilitas. Oke. Ada perbedaan mengenai statistika dan juga statistik. Kalau statistika itu adalah ilmunya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan fakta, ya, dan juga pengolahan serta analisis pemberatan kesimpulan dan penafsiran yang cukup beralasan. Sehingga statistika ini bisa disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan fakta atau data, kemudian cara membacanya dan juga cara penyajiannya. Itu statistika. Untuk statistik adalah bagaimana cara kita menyimpulkan fakta. Bisa berupa angka ya, atau tulisan, bisa juga dengan tabel ataupun dengan grafik. Itu adalah statistik. Oke. Saya akan memberikan contoh dan ini nanti akan Mas dan Mbak kerjakan juga di tugas 1, yaitu bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu dari sebuah data. Di sini saya memiliki sebuah data, di mana data ini adalah data nilai siswa. Ya. Di mana data nilai siswa ini terdapat 4 siswa dengan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari tabel ini adalah yang pertama, dari keseluruhan nilai tugas,
nilai yang paling bagus adalah nilai dari Dandi, misalkan. Ini adalah salah satu cara menyimpulkan yang paling mudah. Cari nilai yang terbesar dari sebuah data. Atau kita juga bisa sebaliknya ya, kita bisa mengambil nilai yang paling rendah. Misal nilai terendah dari nilai tugas adalah nilai dari Bella. Nih. Kesimpulan yang lain, kita bisa melakukan yang namanya tendensi sentral. Tendensi sentral ini berhubungan dengan mean, median, dan juga modus. Nah, itu seperti apa akan saya jelaskan di pertemuan yang ketiga. Oke, paling tidak untuk penarikan kesimpulan, kita bisa melihat secara langsung dari data-data yang sudah ada ini, nilai apa saja yang tertinggi, nilai apa saja yang terendah, kemudian boleh kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai rata-rata atau nilai jumlah keseluruhan. Misal rata-rata dari nilai tugas adalah sekian atau rata-rata dari nilai UTS adalah sekian dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa cara untuk penarikan kesimpulan dari sebuah data. Oke. Selanjutnya ada statistika deskriptif, inferensial, dan juga atau induktif. Kalau yang deskriptif, itu statistika yang mempelajari sesuatu metode atau meringkas data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat atau berguna. Sedangkan yang inferensial itu ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari cara penarikan kesimpulan. Ya, kalau yang deskriptif itu metodenya dalam meringkas data. Kalau yang inferensial itu adalah metode untuk atau cara-cara penarikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya ada di sini. Kemudian metode meringkas datanya atau memperlihatkan datanya secara utuh itu ada di deskriptif. Oke. Kemudian yang harus dipelajari lagi adalah tentang skala pengukuran. Jadi di statistika ada 4 skala pengukuran yang harus dipelajari. Yang pertama ada nominal, kemudian ada ordinal, setelah itu ada interval, dan juga ada rasio. Oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum Pak Ju. Iya, ada Pak Ju? Iya Pak Ju. Iya. Oh alah, iya iya. Iya, masih ngajar saya Pak Ju. Sampai nanti, sorry. Iya, kelas karyawan. Iya. Iya, online Pak Ju. Tapi ya full gitu. Iya. Iya Pak Ju. Ya, Waalaikumsalam. Baik, saya lanjutkan lagi. Bentar, ini kenapa ini? Pertemuan 2. Coba saya buka kembali. Oke, saya lanjutkan. Untuk skala pengukur itu ada 4 skala yang paling tidak harus dipelajari, yaitu ada yang nominal, kemudian ordinal, interval, dan juga rasio. Perbedaannya adalah untuk yang nominal ini jenis skala yang paling sederhana. Biasanya hanya ada 2 kategori saja. Contohnya di sini ada jenis kelamin. Di mana jenis kelamin itu ada 2, yaitu pria dan wanita. Oke. Atau yang lebih dari 2 itu juga boleh, namun dengan kategori yang jelas. Contohnya ada kategori warna misalkan. Warna itu ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning, dan seterusnya. Lebih dari 2 kategori, namun kategorinya masih tetap jelas. Atau bisa juga berupa kategori produk. Contohnya ada produk elektronik, produk pakaian, produk makanan, produk obat-obatan kimia, dan juga produk obat-obatan herbal misalkan. Kemudian untuk yang ordinal ini tingkatannya sedikit lebih tinggi. Ya.
Biasanya data ordinal ini memiliki sebuah tingkatan atau peringkat yang jelas. Nah, contohnya di sini ada tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan itu bisa dimulai dari TK atau dimulai dari SD ya. Kemudian dilanjutkan dengan SMP, SMA, ada D3, ada S1, S2 dan seterusnya. Atau kita juga punya tingkat kepuasan. Misalkan sangat puas, kemudian agak sedikit menurun ke puas, turun lagi ke netral, berarti tidak puas ataupun puas, kemudian tidak puas dan sangat tidak puas. Oke, kalau ordinal ini tingkatannya sudah sedikit di atas nominal. Kemudian ada juga data interval. Untuk data interval ini mirip dengan data yang ordinal ya. Perbedaannya hanya dia itu harus memiliki ini, ada sebuah eh, makna di dalamnya ya. Kalau yang tadi hanya tingkatnya saja, kalau yang interval harus ada maknanya. Contoh, jika dalam suhu, maka kita harus ada derajatnya. Atau bisa juga disebut dengan skala ya. Misalkan ada 20 derajat Celcius atau 20 derajat Fahrenheit atau yang lainnya. Itu yang interval. Jadi jika hanya tingkat saja itu adalah ordinal. Jika memiliki skala tertentu itu adalah interval. Yang terakhir adalah yang paling tinggi derajatnya yaitu rasio. Rasio itu biasanya ada urutannya. Kemudian juga data-data ini memiliki makna yang seragam. Dan untuk nilai nolnya adalah nilai nol yang absolut. Nah, gimana data rasio ini? Biasanya data-datanya itu bisa kita olah. Contohnya bisa kita tambahkan, kita cari rata-ratanya, atau kita kurangkan, kemudian kita cari jumlah akhirnya dan lain sebagainya. Misal, di sini ada usia. Nah, dari data usia itu bisa kita olah datanya, misalkan jadi rata-rata usia dari mahasiswa di Universitas Anwar Medika angkatan 2023 adalah sekian. Atau jumlah keseluruhan berat badan dari kelas karyawan di S1 Farmasi angkatan 2023 adalah sekian. Dan seterusnya. Jadi kalau rasio itu harus bisa diolah kembali datanya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan, Mas dan Mbak? Tidak, Pak. Iya. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Apakah hanya rasio aja yang datanya bisa diolah? Bagaimana dengan nominal, ordinal, sama interval? Apakah itu masih bisa diolah kembali? Oke, terima kasih. Mbak siapa barusan? Olivatus Sahro. Panggilannya Mbak Zahro ya? Iva. Oh, Iva. Oke. Terima kasih Mbak Iva. Jadi, pengolahan data yang saya maksud barusan adalah pengolahan data secara statistik. Contohnya adalah perhitungan data, ya, perhitungan data yang statistik ya. Contohnya mencari nilai tengah, nilai rata-rata, penjumlahan total, yang seperti itu. Nah, untuk data nominal, ordinal, dan juga interval bisa diolah, dijumlahkan, namun hanya berupa jumlah saja. Contohnya, jumlah pria yang ada di kelas karyawan adalah sekian. Jadi hanya jumlah saja. Kita tidak bisa mengatakan rata-rata pria di kelas karyawan adalah sekian karena tidak ada nilainya di sana. Nah, jadi hanya jumlahnya saja, misalkan jumlah pria, jumlah wanita, jumlah yang menggunakan baju merah, atau jumlah yang menggunakan eh, pakaian batik adalah sekian. Jadi hanya berupa jumlah saja, tidak bisa berupa yang merupakan perhitungan statistik. Misal, nilai tengah dari pria
yang ada di kelas kan tidak bisa. Kecuali ada tambahannya. Misalnya adalah nilai rata-rata dari eh, apa ya? Nilai rata-rata dari mata kuliah A adalah sekian, gitu ya. Itu sudah masuk ke dalam ranah rasio. Nah, sedangkan yang ordinal juga sama. Perhitungannya atau pengolahannya hanya di jumlahnya saja. Misal, jumlah sekolah SD yang ada di Sidoarjo adalah sekian. Jumlah yang sangat tidak puas adalah sekian. Jumlah mahasiswa S2 yang bertempat tinggal di Sidoarjo adalah sekian. Begitu. Nah, kita juga bisa membandingkan ya. Perbandingan antara jumlah siswa SD dengan S2 adalah sekian. Namun, untuk yang perbandingan seperti itu, masuknya nanti akan masuk ke rasio. Interval juga sama. Misal di sini kita menggunakan rata-rata misalkan ya. Kalau yang di interval ini hanya menunjukkan datanya saja. Misalkan data suhu selama 1 bulan di Sidoarjo misalkan. Hari ini 20 derajat Celcius, besok 25, besoknya lagi 30 dan seterusnya. Kalau kita akan menghitung rata-ratanya, rata-rata dari bulan November suhu di Sidoarjo adalah sekian. Itu nanti masuknya langsung di rasio. Begitu Mbak Iva. Baik. Gimana? Apakah masih kurang jelas? Halo, Mbak Iva? Jelas, Pak. Oh, Sudah jelas. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Oke. Saya lanjutkan dulu kalau begitu. Bentuk penyajian data yang berupa deskriptif itu kita biasanya menggunakan tabel. Ya. Kalau untuk langkah-langkahnya ini tidak perlu difikirkan dulu karena data yang kita punya juga hanya data yang sederhana saja. Contohnya di sini mahasiswa dengan golongan darah O jumlahnya adalah 50 orang. Oh, jumlahnya 50 orang. Sedangkan yang A itu 74 orang dan seterusnya. Ini adalah penyajian data yang paling mudah. Ya, hanya dengan tabel, kemudian bagian atas kita isikan dengan informasi apa saja yang dijelaskan di bawahnya, gini ya. Kemudian masing-masing item itu dijelaskan secara ini, segaris seperti ini. Sudah, itu selesai. Hanya dengan menggunakan tabel. Namun juga bisa menggunakan beberapa bentuk yang lain. Contohnya kita bisa menggunakan diagram. Ya. Di sini ada diagram batang, di mana contohnya kita punya beberapa kategori yang berbeda. Misal, ada kategori mahasiswa pria, ada wanita. Kemudian di sini ada nilainya. Misal yang ini adalah nilai mata kuliah statistika, nilai mata kuliah farmakologi, nilai mata kuliah apa gitu ya. Jadi ini bisa digunakan jika kita memiliki data yang sangat banyak. Merangkumnya boleh seperti ini daripada kita menggunakan tabel. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan diagram lingkaran. Biasanya diagram lingkaran ini digunakan jika kita menggunakan persentase. Ya, persentase. Satu lingkaran ini menunjukkan 100%. Sekian ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Begitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan penyajian data dengan diagram garis. Ini biasanya digunakan untuk sebuah proses, ya. Misal di sini
kita isi dengan tanggal ini boleh ya. Misal di sini tanggal sekian atau bulan Januari, bulan Februari, Maret, April. Kemudian datanya mungkin yang ini data penjualan obat ya, misalkan ya. Penjualan obat yang pertama ada di kisaran 2000 sampai 3000 obat. Kemudian di bulan Februari naik menjadi sekitar 4000 obat. Bulan Maretnya ternyata turun. Jadi sekitar 2000 obat dan seterusnya. Nah, diagram garis itu biasanya bisa mencangkup beberapa jenis. Contohnya di sini obat herbal misalkan. Oh, obat herbal naik turun nih. Di sini kemudian ada obat yang dari pabrikan ya, obat-obat yang apa istilahnya itu ya. Saya kurang terlalu paham untuk yang dari farmasi ya. Jadi misalkan di sini obat-obatan yang dari pabrik itu dengan obat jenis tertentu, oh ternyata dia grafiknya selalu naik. Oh berarti penjualannya kemungkinan di selanjutnya adalah juga akan ada peningkatan. Itu untuk diagram garis. Kemudian untuk perhitungan, ini sebetulnya sudah masuk ke pertemuan selanjutnya tentang tendensi sentral. Perhitungan yang biasa dilakukan di dalam statistika ada 3, yaitu ada perhitungan mean atau nilai rata-rata, kemudian ada perhitungan median atau nilai tengah, dan juga perhitungan modus atau nilai yang paling sering muncul. Materi ini dulu sudah pernah dipelajari kemungkinan di kelas 11, kemudian di kelas 10 juga ada tentang mean, median, dan modus di pelajaran matematika dasar. Oke. Selanjutnya ada alur pengolahan data penelitian. Di mana alur penelitian pada umumnya adalah dimulai dari pengumpulan data. Ya. Biasanya kalau yang ke manusia itu pakai angket, ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai wawancara langsung. Kemudian juga ada pengambilan data. Setelah dikumpulkan ya, setelah itu datanya itu diambil atau dirangkum. Datanya menjadi tabel. Kemudian dari sana kita melakukan analisis data. Di mana analisis data ini kita bisa menggunakan software tertentu untuk membantu kita ya. Salah satunya adalah SPSS. Kemudian setelah analisis data, kita lanjutkan ke deskripsi atau penjelasan dari hasil pengolahan data tersebut. Oke. Pengolahan data ini tidak usah. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oh, mungkin sampai sini dulu. Ini mencangkup keseluruhan materi sih sebetulnya. Keseluruhan materi dari pertemuan pertama sampai terakhir, di mana kita nanti praktek pengumpulan data, kemudian mempraktekkan analisis data dan juga pembacaan datanya. Namun untuk prakteknya tidak perlu dilakukan, kita hanya teori saja. Nanti yang perlu dilakukan secara langsung yang ini saja. Yang pembacaan hasil pengolahan data saya ajari dulu, nanti selanjutnya bisa dilakukan secara manual dan dikirimkan ke classroom. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Dari awal ya, awalnya kan pengumpulan data ya. Cara memperoleh data itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu dari sumber primer ataupun sumber sekunder. Kalau sumber primer itu data diperoleh langsung secara langsung ya dari sumbernya. Kalau yang sekunder data diperoleh secara tidak langsung. Misalkan, kalau yang primer ini kita harus langsung menuju pasien misalkan. Misalnya Mas dan Mbak mungkin 1 tahun lagi atau kemarin sudah punya rumah sakit sendiri misalkan ya. Amin. Jadi Amin. ketika kalian sudah punya rumah sakit sendiri, kemudian kalian ingin membuat sebuah studi tentang pelayanan yang sudah dilakukan di rumah sakit dan bagaimana lebih baiknya di sana,
maka kalian harus membuat angket atau kuesioner, di mana angket atau kuesioner itu diberikan secara langsung kepada pasien. Sedangkan apabila yang sekunder, kita bisa menggunakan data-data dari rumah sakit yang lain misalkan ya. Contohnya data COVID kemarin yang sempat banyak digunakan dan ini bisa diakses secara langsung juga. Data COVID kemarin saya sempat menggunakan data tersebut untuk melakukan penelitian tentang penyebaran COVID, dan data itu bisa diperoleh secara bebas. Dari masing-masing rumah sakit sudah transparan tentang berapa jumlah pasien COVID yang di apa istilahnya di yang ada di masing-masing rumah sakit tersebut. Nah, data-data yang seperti itu bisa kita peroleh walaupun kita tidak langsung menanyai pasien-pasien COVID-nya. Begitu. Itu perbedaan dari data primer dan sekunder. Kemudian ada juga perbedaan jenis data. Jenis data itu dibagi dua, yaitu data yang kualitatif dan juga data yang deskriptif. Data yang kualitatif itu data yang tidak bisa diukur dengan angka atau data yang tidak bisa diangkakan. Ya, data yang seperti ini contohnya adalah ini misalkan tingkat kepuasan pelanggan itu biasanya kan disimpulkan dengan sangat puas, tidak puas, seperti itu ya. Itu masih termasuk ke dalam data deskriptif karena bisa diangkakan. Misalkan jika puas dia 5, jika tidak puas dia 1 misalkan. Ini masih termasuk ke dalam data deskriptif. Kalau yang kualitatif ini biasanya data-datanya itu data wawancara contohnya. Ketika kita menanyakan pertanyaan, rumahnya di mana, atau alamat Anda di mana, atau nama Anda siapa, karena itu tidak bisa diangkakan atau diasumsikan menjadi angka, maka itu termasuk ke dalam data kualitatif. Oke. Tuh. Selanjutnya yang ini enggak usah, ini aja. Perbedaan dari sampel dan populasi. Ya. Populasi dan juga sampel ini akan sangat sering kalian temui ketika kalian melakukan sebuah penelitian. Ya. Oke. Kalau yang sampel ini suatu bagian dari populasi, ya. Kalau yang populasi itu kumpulan dari semua kemungkinan. Ya. Contohnya, populasi orang yang ada di Universitas Anwar Medika. Jadi seluruhnya. Ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa, kemudian ada alumni, dan lain sebagainya. Jika sampel itu hanya sebagian saja. Misal, sampel dari mahasiswa S1 Farmasi di Universitas Anwar Medika. Jadi yang diambil ini hanya yang mahasiswa S1 Farmasi saja. Ini S1 Farm, yang di sini satu universitas. Oke, jadi skalanya juga berbeda. Populasi skalanya akan lebih luas daripada sampel. Tuh. Oke, ini yang terakhir, software yang digunakan untuk analisis yang paling mudah dan kita pelajari adalah ini, IBM SPSS. Namun yang saya berikan yang 27 ya. Untuk tingkatnya bebas sebetulnya. Ada yang 16, ada yang hingga sekarang ada 30-an kalau tidak salah. Tuh. Untuk SPSS ini bebas menggunakan yang mana saja karena caranya sama. Oke. Itu untuk pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ini kok sudah Belum, Pak. berarti ya? Sudah capek-capek gitu ya? Semangat kok, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk yang pertemuan keempat dan ketiga dan keempat ini sedikit dan materinya tidak terlalu banyak.
Kemudian bisa saya lanjutkan ke tutorial singkat tentang pengujian. Setelah itu bisa mengerjakan tugas, selesai. Oke. Pertemuan ketiga, saya membahas tentang tendensi sentral, di mana yang dibahas paling utama adalah tentang mean, median, dan modus. Untuk standar deviasi, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di statistika farmasi. Oke, saya langsung ke sini aja. Mean itu adalah rata-rata yang perhitungannya mungkin teman-teman sudah paham juga, yaitu jumlah dibagi dengan, ini jumlah nilainya ya, jumlah nilainya dibagi dengan jumlah data. Kemudian untuk median, median itu adalah nilai tengah dari sebuah data, sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul di dalam sebuah data. Mean atau rata-rata, cara perhitungannya adalah jumlah seluruh nilainya dibagi dengan banyaknya data yang bisa kita simpulkan dengan N. Contohnya, di sini saya punya data 3, 5, 7, 8, dan 11. Untuk mencari rata-ratanya atau meannya, kita tinggal jumlahkan aja datanya. Kemudian keseluruhan datanya jumlahnya 5, maka 34 dibagi 5, rata-ratanya adalah 68. Oke, ini masih mudah, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Kemudian ada juga median. Median itu adalah nilai tengah. Di mana cara mencarinya, jika datanya ganjil, maka jumlah dari data, misalkan tadi 5 ya, berarti 5 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah data ketiga, ini merupakan data tengah. Jika datanya genap, ya, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu N per 2, atau misalkan di sini genap ya, kalau genap itu 6 misalkan. 6 per 2 ditambah 6 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Yang dimaksudkan di sini, ini adalah data ketiga, yang ini adalah data keempat. Di mana kedua data ini dijumlahkan kemudian dibagi 2. Sekarang kita coba cek di contohnya. Misal di sini saya punya 5 buah data. Ada data 2, 3, 5, 6, dan 7. Untuk mediannya, maka 5 ditambah dengan 1, 6 ya. 6 dibagi 2, 3. Maka median atau nilai tengahnya adalah di data nomor 3. Ini data nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Maka nilai tengahnya adalah 5. Sedangkan untuk yang data genap, kita harus menghitung dulu ya, nilai N dibagi 2, yaitu 3. Ini data yang ketiga. Kemudian data yang ketiga tadi ditambah 1, yaitu data keempat, yaitu ini 5. Kemudian kita cari rata-ratanya. Jadi 3 ditambah 5 per 2. Hasilnya adalah 4. Maka nilai tengahnya adalah 4 ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah modus. Modus di dalam statistika itu mengacu pada nilai-nilai yang paling sering muncul. Kita punya nilai 4, 6, 7, 4, 7, 4, 6. Modusnya adalah nilai 4 karena dia paling sering muncul dan nilainya muncul sebanyak 3 kali. Oke. Untuk latihannya tidak perlu dikerjakan karena ini cukup mudah juga. Saya rasa teman-teman dari karyawan dan juga transfer ini terlalu mudah untuk dikerjakan. Ini juga sama. Menentukan mean, median, modus dari data frekuensi. Nih ya. Kalau yang tadi datanya hanya satu-satu, yang ini datanya frekuensi. Nilai 5 keluar sebanyak 9 kali.
Yang ini nilai 100 hingga 110 keluar sebanyak 12 kali, dan seterusnya. Cara pencariannya, ini yang sedikit rumit. Untuk menentukan rata-rata dari data frekuensi yang sebelah kanan, yang ini ya, kita harus melakukan penjumlahan dulu. Jumlah dulu seluruh frekuensinya. Jadi ini dijumlahkan, yaitu jumlahnya 40. Kemudian kita cari nilai dari XI atau nilai tengah. Nilai tengah dari sebuah nilai ini, cara pencariannya adalah kita jumlahkan batas bawah dan batas atas. Ini ya. Kemudian dibagi 2. Atau rata-rata dari nilai ini ya. Maka akan ketemu nilai 105. Setelah kita nilai rata-ratanya, kemudian kita kalikan rata-rata ini dengan frekuensinya berapa. Jadi 105 dikali dengan 12. Hasilnya adalah 1260. Oke. Ini juga sama ya untuk yang bawah-bawahnya ya. Jadi dicari nilai tengahnya dulu, kemudian dikalikan dengan frekuensi, setelah itu dijumlahkan seluruhnya. Jumlahnya adalah 4960. Kalau sudah ketemu keduanya ini, baru kita masukkan ke rumus ya. Yang tadi perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya itu dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan, maka akan ketemu rata-ratanya. Oke, kalau kita lihat dari rumusnya, di sini ada jumlah dari frekuensi I dikalikan dengan nilai XI ya, dibagi dengan jumlah frekuensi I lagi. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ini mudah sekali. Belum, Pak. Aman ini ya. Oke, lanjut. Ini cukup sulit ya, yaitu menentukan nilai median atau nilai tengah. Urutannya, kita cari letak mediannya dulu. Untuk mencari letaknya, kita harus menjumlahkan ini, frekuensinya ya. Frekuensinya jumlah totalnya adalah 40, maka 40 per 2 sama dengan 20. Kita cari nilai ke-20 itu ada di frekuensi yang mana. Kalau ini 12, maka 20-nya ada di sini. Ya kan? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka 20-nya ada di frekuensi yang tengah. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masih belum tahu apakah nilainya itu 120 ataukah 121 atau 122 atau 123 atau bla 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 sampai 130. Cara mencarinya adalah setelah kita mengetahui letak titik tengahnya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah kita cari TB-nya. TB itu adalah tepi bawah ya. Cara mencari tepi bawah adalah dengan mengurangkan antara batas bawah dengan 0,5. Batas bawahnya, di sini batas bawahnya adalah 120 dikurangi 0,5 sehingga mendapatkan hasil 119,5. Kemudian setelah kita sudah menemukan ini ya, batas bawahnya atau tepi bawahnya, kita lanjut dengan menjumlahkan frekuensi SME. Di sini dia adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensinya adalah yang sebelum kelas median itu 12, kelas mediannya itu 18, setelah kelas median, setelah kelas median, P itu panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 10. Menghitungnya mulai dari 140 ini ya.
140, 141, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Maka ada 11 nilai frekuensi ya, panjang kelasnya itu ada 11. Ini P. Setelah menemukan beberapa nilai tersebut, maka kita masukkan ke dalam rumus median. Di mana rumus median itu adalah tepi bawah ditambah setengah dari N dikurangi jumlah FSME per frekuensi median dikalikan dengan ini, P atau panjang kelas. Kita tinggal masukkan semuanya. TB-nya adalah, mana tadi? Ini TB-nya adalah 119,5. Kemudian dijumlahkan dengan setengah dari N. Setengah dari N berarti setengah dikali dengan 40 dikurangi dengan jumlah FSME. FSME-nya 12 per frekuensi median atau 18 dikalikan dengan 11 atau P. Maka hasilnya ini 124,4. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, kita tidak usah menghitung yang seperti ini. Oke, ini hanya teorinya saja ya. Jadi teori dasarnya begini. Nanti yang kita gunakan ya tetap pakai SPSS. Oke. Lanjut. Ada data modus. Untuk data modus, ini kita tetap menggunakan tepi bawah ya. Jadi tepi bawah dijumlahkan dengan D1. D1 itu selisih frekuensi dengan yang sebelumnya. Ini frekuensi 18. Ini kan nilai tengahnya tadi di sini. Jadi tepi bawah tadi 119,5. Kemudian D1-nya itu 18 dikurangi 12. Untuk yang D2 itu frekuensi dengannya sesudahnya, berarti 18 dikurangi dengan 10 dikalikan dengan P. P-nya tadi adalah 11. Nah, tinggal kita masukkan 119,5 ditambah 6 per 6 per 8 dikali 11. Hasilnya ini. Ini adalah modusnya atau nilai yang paling sering muncul. Oke. Ini tidak usah dikerjakan. Selesai. Itu untuk pertemuan ketiga tentang mean, median, dan modus. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh iya, sebentar ya. Saya minum dulu ya. Oke, sebentar. Ya, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertemuan keempat, ini adalah pertemuan teori yang terakhir, ya. Jadi saya di sini membahas tentang uji statistika dasar. Di mana uji statistika dasar yang harus dipahami adalah ada 5. Yang pertama ada uji normalitas, kedua ada uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, keempat uji heteroskesdestitas, dan yang kelima uji multikolinearitas. Uji normalitas sesuai dengan katanya ya, yaitu normal, maka yang kita uji adalah normal atau tidaknya sebuah data. Yang kedua ada uji validitas, di mana uji validitas ini yang kita uji adalah ini ya, valid atau tidaknya instrumen pengukuran atau instrumen penelitian, dalam artian bisa angket, bisa juga kuesioner, bisa juga beberapa data yang lain. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Ya.
yang dimana pengujian ini dilakukan untuk menguji konsisten atau tidaknya sebuah alat ukur yang kita gunakan, atau bisa juga disebut dengan angket atau kuesioner. Yang keempat ada uji heteroskedastasitas, ya, di mana pengujian ini mengevaluasi apakah ada kesalahan varian dalam sebuah pengujian atau dalam data yang sudah kita dapatkan. Ya. Terus yang terakhir, apakah ada keterkaitan antar variabel di dalam data kita? Itu diuji dengan multikolinearitas. Oke. Kalau yang di sini mengujinya uji regresi, ya. Yang di sini pengujiannya adalah uji apa istilahnya itu? Uji interaksi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Tuh. Oke. Untuk uji normalitas yang biasa digunakan ya, kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, ya. Untuk yang lain ini juga bisa digunakan tergantung dari situasi yang berbeda. Nah, yang paling sering digunakan ujian Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk ini paling umum ya digunakan, dan keduanya akan langsung muncul di SPSS. Ini kelima-limanya ada semuanya di SPSS. Tapi yang paling sering digunakan cuma dua ini saja. Nah, oke. Untuk membacanya sebetulnya sama ya, sama. Hanya perbedaannya kalau yang ini lebih ke menyinggung ini ya, sejauh mana data penyimpangan datanya. Jadi kalau kita sudah punya ribuan data misalkan, antara satu data dengan data yang lain ini apakah ada penyimpangan atau tidak. Misal, ketika kita bertanya tentang apakah pelayanan yang ada di rumah sakit A ini sudah baik dalam segi apa gitu ya. Biasanya mayoritas akan menjawab yang sama. Entah itu sangat baik atau tidak baik sama sekali. Nah, beberapa data itu akan menyimpang dari sana. Kalau misalkan yang lain menjawab sangat baik, ternyata ada penyimpangan satu atau dua orang yang menjawab sangat tidak baik. Nah, ini yang akan dicek oleh Kolmogorov-Smirnov. Ya. Jika ada data yang seperti itu, maka data tersebut, beberapa data yang dua data tadi itu tidak akan valid, tidak akan normal, sehingga harus kita hapus. Kemudian untuk yang Shapiro-Wilk test ini mengecek apakah data tersebut sudah terdistribusi secara normal atau tidak, ya. Dan biasanya ukurannya kecil, yaitu di bawah 2000 data. Oke, wis dua ini saja. Yang lain tidak usah difikirkan dulu. Kemudian ada uji validitas. Untuk uji validitas ini semuanya digunakan. Ya. Uji validitas ini yang diukur adalah apakah alat ukur ini sudah bisa digunakan sebagai alat ukur penelitian yang sah atau tidak. Jika ketika kita melakukan uji validitas ternyata alat ukurnya tidak valid, maka kita harus merevisi alat ukur tersebut. Kemudian kita ujikan lagi, ya, kita cek kembali apakah sudah valid atau tidak. Kalau sudah valid ya sudah, berarti sudah dapat digunakan sebagai alat ukur. Gitu. Yang selanjutnya, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan keandalan suatu instrumen pengukuran. Ya. Uji reliabilitas ini menilai apakah angket atau kuesioner yang kita gunakan ini bisa digunakan untuk data-data yang lain. Ya. Kalau misalkan ternyata tidak reliable, maka tapi sudah valid ya, sudah valid tapi tidak reliable, maka hanya bisa digunakan untuk data tersebut saja, hanya satu data itu saja. Tapi kalau dia juga reliable, maka dia bisa digunakan untuk berbagai macam data. Misal, di sini saya punya angket untuk pengujian kualitas rumah sakit, pelayanan rumah sakit gitu ya. Kalau dia ternyata
tidak reliable, maka hanya bisa digunakan untuk satu rumah sakit saja. Namun, jika sebaliknya ternyata dia reliable, maka dia bisa digunakan untuk mengecek atau menguji eh, kualitas pelayanan rumah sakit di berbagai rumah sakit yang berbeda. Tuh. Untuk yang ini tidak usah saya bahas dulu karena ini nanti masuknya ada di statistika farmasi. Oke, itu untuk pertemuan keempat. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum Belum, ada. Pak. Belum. Oke, alhamdulillah. Ini antara jelas atau tidak jelas sama sekali berarti? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, wis, oke. Baru saya pahami, Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Saya lanjutkan ke sini saja. Setelah pertemuan keempat, sebetulnya untuk teman-teman yang reguler itu kita langsung melakukan praktek mulai dari membuat angket, kemudian praktek pengujian sampai ke tugas. Oke. Tapi karena kita juga terbatas dengan waktu dan Mas dan Mbak sekalian juga keadaannya online, maka untuk prakteknya saya sudah menyiapkan video ya. Bisa dicek di Classroom, kemudian di tugas kelas. Setelah itu ada di bagian praktek, ini bagian praktek. Di sini ada file SPSS 26, kemudian ada video cara instalasinya. Ini baru saya buat tadi malam. Ini nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ini ada data latih yang bisa digunakan untuk mencoba ya, melakukan pengujian. Ini datanya sudah lengkap. Ini dari pengujian saya S2 kalau tidak salah. Oh ya, ini data saya pengujian S2. Dulu saya menguji tentang kualitas pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu. Saya cek satu-satu ya per sekolah, kemudian saya bandingkan dengan beberapa metode prediksi dan itu masuk ke geoinformatika spasial. Tuh, berbeda, jadi berbeda. Terus ada cara atau tutorial pengujian normalitas. Ini videonya juga saya buat tadi malam. Mulai dari kita harus membuka data. Ini kencang sekali nih suara videonya. Oke, mulai dari kita harus membuka datanya dulu. Kemudian kita unduh datanya. Kita masukkan ke dalam SPSS. Ini ya, kita masukkan ke dalam SPSS. Kemudian untuk uji normalitas yang harus kita lakukan adalah nih. Kita masuk ke bagian analisis. Kemudian kita pilih deskripsi statistik, kemudian klik explore. Kayaknya lebih enak kalau saya buka langsung deh. Oke, saya buka langsung aja. Ini SPSS. Bentar. Oke, saya kurang tahu kenapa ya SPSS ini ketika saya buka di laptop saya yang sekarang ini agak berat. Padahal ketika saya buka di laptop yang satunya ini lebih bagus, lebih ringan. Entah kenapa ini. Oke, untuk hasil dari pengujian SPSS itu biasanya berupa file SPSS ya, sehingga kita harus membukanya harus punya SPSS juga. Namun bisa juga kita buka dengan melakukan ekspor maksud saya. Jadi kita bisa mengekspor data hasil SPSS ini menjadi file Word. Itu juga bisa. Oke. Saya jelaskan sedikit mengenai penggunaan SPSS. Untuk menggunakan SPSS, kalau instalasinya sudah ada videonya ya, nanti bisa dibuka dan diunduh sendiri. Ketika kita membuka SPSS, akan muncul bentuk yang seperti ini.
kita buka dulu dataset, new dataset ini ya. Maka bentuknya mirip dan persis seperti Excel begini. Setelah itu kita buka dulu datanya. Misal di sini saya punya data uji coba yang tadi ya, yang sudah saya upload ke Classroom. Bisa diunduh juga. Ini tinggal kita blok. Seret, kita blok sampai terakhir, kemudian kita klik kanan, copy, ya. Ini di copy, dimasukkan ke SPSS-nya. Nih. Klik kanan, paste. Oke. Akan otomatis langsung tertata seperti ini. Ini adalah hasil dari variabel yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Bisa contohnya gini misalkan. Di rumah sakit A, pelayanan dokter, apakah Anda sudah puas dengan pelayanan dokternya? Misalkan begitu ya. Kalau 5 ini sangat puas, kalau 1 itu sangat tidak puas. Terus pertanyaan kedua, misalkan kita mengacu pada pelayanan farmasinya. Misal harga obat-obatan yang dijual di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan standar nasional misalkan. Kalau 5 ini sudah sangat sesuai, kalau 1 sangat tidak sesuai, dan seterusnya. Oke, ini pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, ini kan di data saya ini ada total ya, total. Kita akan membedakan saja. Penulisan dari variabel 1 sampai 21 ini bisa diganti. Caranya kita buka di variabel view, kemudian diklik 2 kali. Ini misal namanya saya ganti total. Maka datanya akan berubah juga menjadi nama total. Oke. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita tinggal klik analyze, kemudian masuk ke deskripsi statistik, kemudian masuk ke explore. Ini boleh dicatat ya, atau juga boleh nanti dilihat lagi di video rekaman ini nih sambil saya rekam, jadi nanti bisa Mbak atau Mas lihat lagi. Masuk ke deskriptif statistik, kemudian klik explore. Nah, setelah itu kita masukkan variabel-variabelnya dengan cara klik shift, kemudian klik yang paling bawah, masukkan ke dalam dependent list. Untuk yang total tidak usah dimasukkan ya. Setelah dimasukkan ke dependent list, kita masuk ke plot, kita centang bagian histogram dan juga normality plot. Nih, kita centang dua-duanya, kemudian continue dan oke, selesai. Itu pengujian normalitas. Kita tunggu dulu. Oke. Untuk menunggunya ini sebetulnya tergantung dari datanya ya. Semakin banyak datanya, maka semakin lama proses dari pengujian. Oke. Ini sudah selesai. Jadi ini adalah hasil dari uji normalitas, di mana uji normalitas ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, di sini ada jumlah N. Jumlah N ini maksudnya adalah jumlah keseluruhan pengisinya. Nih, jumlahnya adalah 7 orang, apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata benar, 7 orang. Sudah sesuai ya dengan yang di SPSS mana tadi. Nih, N-nya jumlahnya 7. Kemudian persen ini maksudnya dari ke-7 orang ini semuanya mengisi. Jadi kadang ada beberapa orang yang tidak mengisi gitu ya. Itu akan mengurangi jumlah persentasenya. Oke. Untuk melihat normalitas, kita cek ke bawah. Nih, ada tabel yang isinya test of normality. Yang harus kita lihat di sini adalah data dikatakan normal jika dia lebih dari 0,05. Ya. Data dikatakan normal jika nilai signifikansinya atau nilai sig-nya ini lebih dari 0,05. Contoh,
Di sini pertanyaan 1, nilai signifikansinya 0,099. Karena ini lebih dari 0,05, maka variabel 1 atau pertanyaan 1 ini dikatakan normal. Kita coba cek. Di sini ada variabel 5 misalkan. Variabel 5 ini kira-kira normal atau tidak? Di sini dia punya 0,02. Tidak. Oke, Tidak normal. betul. Ini dikatakan tidak normal karena dia di bawah 0,05. Kita contohkan lagi, misal yang mana ya? Nih, variabel 13. Ini normal atau tidak? Normal. Normal, Pak. Oke, kenapa kok normal? Di atas Lebih 0,0. Oke, good job. Dah, ini sudah paham berarti ya? Itu untuk pembacaan dari tes uji normalitas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai bagaimana cara melakukan pengujian sampai pembacaannya? Mohon izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Bagaimana dengan hasil data yang 0,000 itu maksudnya berarti datanya bagaimana, Pak? 0,00. Oh, ini maksudnya. Misalkan yang Tabel 12 kita. ini ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Mbak siapa yang bertanya barusan? Lisa, Pak. Mbak Risa. Lisa. Oh, Mbak Lisa. Mbak Lisa, oke oke Mbak. Ini Mbak. Jadi untuk uji normalitas patokannya hanya satu saja, yaitu 0,05. Di atas 0,05 dia kan dikatakan sebagai data yang normal. Kalau di bawah 0,05 maka dia dikatakan sebagai data yang tidak normal. Semakin dia menjauhi 0,05 ke bawah ya, misalkan ada 0,0000 ini ya, maka data ini sangat tidak normal. Sekarang coba kita cek variabel 12. Kita cek datanya, variabel 12 itu yang ini. Ini ya, data ini. Variabel 12 yang datanya adalah data 44445 ini dikatakan tidak normal itu kenapa? Ada beberapa ada sebuah rumus yang dilakukan oleh pengujian normalitas di mana dia ini membandingkan nilai per satuan per item yang ada di sini dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Nilai yang ini ya, dibandingkan satu-satu, kemudian dibandingkan juga dengan nilai yang ada di item nomor 12 sendiri itu normal atau tidak. Wes, hanya itu saja. Kemungkinan normal atau tidaknya dilihat dari perbedaan data. Contoh, data yang ke-13 ini normal tidak ya? Coba saya cek. Yang normal itu nomor berapa tadi? Oh ya, data ke-13 sama ke-11 ini normal ya. Data ini normal, data ini normal, data ini tidak normal. Oke, sekarang coba kita cek. Data ke-11 normal karena dia memiliki variasi yang berbeda. Di sini dia punya variasi angka 3, angka 4, dan angka 5 yang dimasukkan. Yang data ke-13 juga sama, ada variasinya. Ada 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk data yang ke-12 ini masih tidak normal karena dia mayoritas menjawab 4 dan satu orang menjawab 5. Jadi tidak ada frekuensi tertentu data-data yang lain. Ini otomatis tidak normal. Sama seperti data nomor 2 coba. Data nomor 2. Nomor 2. Data nomor 2 karena dia tidak punya frekuensi yang berbeda atau nilai yang berbeda, maka dia bisa dikatakan tidak normal. Coba kita cek. Nah, ini ya, betul ya. Variasi data nomor 2 0,00 karena dia datanya bentuknya seperti ini. Tidak bervariasi. Itu. Nah, biasanya data-data yang tidak normal begini ya, nantinya kita hapus. Karena kemungkinan orang-orang menjawabnya dengan asal aja ini. Atau bisa jadi mereka janjian ya, nanti jawab aja yang paling bagus. Nah, itu juga tidak boleh. Mengakibatkan hasilnya tidak normal. Tuh. Gimana Mbak Lisa?
Nggih, sampun Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Lisa. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan, tanya dulu, tanya dulu. Ini mungkin 15 menit lagi selesai. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya kembalikan dulu ke sini. Untuk tugas yang pertama, ini kan Mas dan Mbak harus melakukan ini ya, pengecekan atau analisis sederhana terhadap data. Di materi pertama tadi, materi kedua, itu saya sudah memberikan informasi tentang bagaimana cara membaca data secara statistik. Jadi misalkan, dari total jual ini, mana total yang paling banyak? Misal, di sini obat paracetamol sirup 120 mg per 5 mili, ini ternyata menjadi penjualan yang paling banyak di rumah sakit ini misalkan. Atau harga yang paling mahal dari obat-obatan yang ada di rumah sakit ini adalah kodein tablet. Misalkan seperti itu. Itu silakan diketik saja atau ditulis tangan juga boleh. Perbanyak informasi yang ada di sini, kemudian difoto, diupload ke Classroom. Kalau misalkan Mas atau Mbak ngetik, ya udah diketik aja, kemudian di save as, jadikan PDF atau jadikan dokumen, kemudian diupload ke Classroom. Hanya begitu saja tugas pertama. Tugas yang kedua, ini ya, tugas yang kedua. Oke. Bisa enggak dibuka? Tugas yang kedua, saya sudah melampirkan file ya, uji normalitas dokumen. Silakan dibuka uji normalitasnya. Ini sama persis dengan yang ini ya. Kemudian dibaca dan disimpulkan. Nyimpulkannya gimana Pak? Nyimpulkannya bebas. Misalkan dari hasil uji normalitas terdapat sekian soal yang dikatakan normal. Kemudian sekian soal yang dikatakan tidak normal. Dengan rincian soal nomor 1, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, ini yang normal. Kemudian sisanya tidak normal, itu juga boleh. Jadi secara singkat saja. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang uji normalitas yang sudah ada ini? Begitu. Datanya yang dokumen saja yang dibuka. Nah, isi datanya begini. Mana data normalitasnya di bawah. Nah, ini dia. Ini data normalitasnya ini. Disimpulkan saja, boleh ditulis tangan, boleh diketik, kemudian difoto atau di-scan, di-upload ke Classroom. Oke. Tidak berbeda jauh dengan tugas yang ketiga sama tugas keempat. Perbedaannya hanya data pengujiannya saja. Ini validitas, yang ini reliabilitas. Itu untuk tugasnya ya. Nanti silakan dikerjakan. Kalau bisa hari ini, kalau memang masih ada kesibukan, besok juga boleh. Jadi terakhirnya besok saja. Tuh. Besok terakhir jam berapa, Pak? Besok kalau bisa sebelum ini atau setelahnya matematika yang besok juga boleh. Besok jam 12 malam, Miss. Terakhir. Oke, siap. Besok jam 12 malam. Oke, hanya menyimpulkan saja. Jadi saya rasa tidak terlalu berat nih Bapak Ibu ya, atau Mas Mbak ya. Tidak terlalu berat ya, kalau hanya menyimpulkan saja. Kalau harus melakukan pengujian sama seperti yang anak-anak reguler kayaknya agak berat. Jadi tidak saya tegaskan itu. Oke, itu untuk uji normalitas. Kemudian Pak, bagaimana kalau yang uji validitas dan reliabilitas? Uji validitas kita harus melakukan pengecekan dengan cara klik analyze ya. Kemudian kalau yang tadi ini normalitas ada di deskriptif statistik. Kalau yang validitas itu ada di korelasi, kemudian bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Ini ya. Kemudian kita masukkan seluruhnya. Klik saja Ctrl A. Masuk ke kanan. Kemudian kita klik option. Ini dicentang dua-duanya. Continue. Setelah itu ini dicentang dua-duanya.
Karena data ini hanya satu variabel, ya yang diuji hanya satu saja, maka kita klik yang one tail. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Uji korelasi atau uji validitas. Nih, sampai bawah nih. Apa ini? Tabel-tabel kayak gini, Pak. Ini pasti ribet bacanya ini. Enggak, sebetulnya. Untuk pembacaannya mudah sebetulnya. Gini cara bacanya. Untuk tabel korelasi atau validitas ini, cara membacanya yang kita lihat hanya ini, korelasi koefisien. Nih, korelasi koefisien. Korelasi koefisiennya di sini akan ada beberapa yang punya tanda bintang. Sini, contohkan. Sini aja biar mudah bacanya. Nih, misal yang ini. Variabel 6 dia punya tanda bintang 2 kali. Ya. Ini menandakan dia sangat valid dengan tingkat 0,01. Sedangkan yang bintangnya hanya 1, mana ya? Ada enggak di sini bintangnya cuma 1? Nah, ini. Ini bintangnya cuma 1, dia valid dengan tingkat 0,05. Yang tidak ada bintangnya, ini berarti dia tidak valid. Nah, Pak, kalau manualnya ngitung valid enggaknya gimana, Pak? Kalau yang otomatis kan hanya itu saja ya. Jadi kita lihatnya dari tanda bintang. Bintang 2 ini valid, bintang 1 valid, tidak ada bintang tidak valid. Nah, lihatnya dari correlation coefficient. Kalau untuk mau yang manual, caranya silakan dibuka di Nah, ini di tugas 4, saya sudah melampirkan yang namanya tabel R. Ini R tabel. Nah, R tabel ini yang kita gunakan hanya yang 0,1 dan 0,05 saja. Berarti yang ini yang ke bawah 0,01 ke bawah, 0,05 ke bawah. Yang lainnya dari tengah ke kanan ini tidak usah dilihat dulu. Kemudian kita cek nilai DF-nya. DF itu adalah N-2. Totalnya, nilai N-nya dari ini ya, dari variabelnya adalah 7. Nih, totalnya 7 ini. Atau kita cek manual di sini juga jumlahnya 7 orang yang sudah mengisi. Nah, nilai 7 mana tadi tabelnya? Bukan, di sini. 7 dikurangi 2 kan 5. Berarti nilai DF-nya adalah 5. Maka kita harus cek yang nomor 5. Nah, kalau nilai dari signifikansinya itu di atas 0,066, maka dia tingkat signifikansinya adalah 0,1. Maaf, tadi saya mengatakan 0,01 ya. Itu salah. Maksudnya adalah 0,1. Jika dia nilainya di atas 0,7545, maka dia tingkatnya valid dengan tingkat signifikansi 0,05. Kita contohkan beberapa. Oke, coba kita lihat. Misal di sini variabel nomor 2, dia nilainya adalah 0,365. Secara otomatis dia dikatakan tidak valid. Sekarang kita cek. Berdasarkan dari nilai tabel R, ya. Besar sekali. Apakah dia ada di atas 0,6694? Oh, ternyata tidak. Maka dia tidak valid. Apakah dia ada di atas 0,75? Tidak juga, maka dia otomatis tidak valid. Sehingga perhitungan yang otomatis dan juga yang manual itu sama. Ya. Oke. Saya akan buka dari sini aja, kok ribet dari situ. Nih ya. Oke.
Tadi kita cari dulu nilai DF-nya, di mana DF itu N kurangi 2, N-nya 7 dikurangi 2, maka hasilnya 5. Nih, yang kita lihat hanya 0,1 dan 0,5 saja. Maka hanya 2 ini saja. Nah, valid tidaknya, ya, valid, aduh jelek sekali tulisan saya. Itu jika nilai signifikansinya lebih dari nilai yang ini 0,1 atau signya lebih dari 0,05. Dalam artian misal tadi yang ini berapa? 0,365. Nilai signya kan 0,365. Apakah dia lebih besar daripada ini 0,6694? Jika tidak, maka dia tidak valid. Kita cek lagi apakah 0,365 ini lebih besar daripada 0,754. Jika tidak, maka dia benar-benar tidak valid sama sekali. Berbeda jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,66, maka dia valid dengan nilai signifikansi sekian, 0,1. Jika nilainya itu di atas ini 0,75, maka dia valid dengan nilai signifikansi 0,05. Oke, bingung enggak kira-kira? Bingung enggak? Bingung, Pak. Oke. Kalau bingung kita coba aja. Kita coba saja. Teman-teman silakan buka ini, buka Airtable ya. Atau ini di screenshot boleh kalau yang pakai HP. Bentar, saya paskan dulu. Mana nih? Gini aja. Ini silakan di screenshot dulu. Kalau pakai HP biar lebih mudah. Oke, jika sudah, sekarang kita lihat. Nih, di sini saya punya variabel nomor 5 misalkan. Nomor 5. Variabel nomor 5 ini nilainya adalah 0,837. Silakan dicek ya, dibandingkan dengan Airtable-nya, dia lebih besar daripada 0,1 atau lebih besar daripada 0,5. Kita cek dulu nilai DF-nya ya. Nilai DF-nya kan tadi N-2, sehingga yang kita lihat hanya yang ini saja. Sini saya hapus dulu semuanya. Dulu gak bisa dihapus ini. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus semua. Nah, udah. Oke. Yang kita lihat cukup ini saja ya. Sudah, ini. Kalau misalkan datanya yang kita punya ada 15 data misalkan. Berarti nilai DF-nya kan 15 dikurangi 2. Maka yang harus kita lihat adalah yang baris ke 13. Nih, berarti yang ini yang harus kita lihat. Kalau misalkan datanya jumlahnya 15. Kalau datanya cuma 7, berarti yang kita lihat yang 5. Oke, sampai situ dulu paham ya? Paham. Oke. Kemudian sekarang kita cek. Nilai dari ini variabel 5 0,837. Apakah dia lebih besar daripada ini? Ya, lebih besar. Lebih besar ya. Jika lebih besar, maka dia valid. Tapi harus kita cek juga dengan yang sebelah kanannya. Apakah dia lebih besar dari ini? Ya, lebih besar. Oke. Kalau lebih besar daripada yang kanan, yang 0,05, maka SPSS akan memberikan tanda bintang 2. Nah, ini tandanya dia valid atau sangat valid. Kalau lebih besarnya hanya dari sini, tapi lebih kecil dari ini, yang kanan, maka dia bintangnya hanya 1.
maka dikatakan dia valid saja. Wes. Kalau yang bintangnya 2 ini sangat valid, kalau yang bintang 1 ini hanya valid. Gitu. Wes, kita coba cek. Contohnya yang bintang 1 mana bintang 1? Bintang 1. Ah, ini. Nih. Coba dicek, betul enggak yang saya ucapkan tadi? Jika ini yang ke-10 ini ya, ini ada 0,705. 0,705. Apakah dia lebih besar daripada yang kiri? Ya, dia lebih besar kan? Sedangkan ketika kita bandingkan dengan yang kanan, ternyata dia lebih kecil. Sehingga dia dapat bintang hanya 1 saja. Wis. Masih bingung? Sangat bingung. Yang jadi ada kan itu data yang nomor 5, selalu yang nomor 5 itu toh, Pak. Iya, betul. Ya, Pak, gimana, untuk Pak? yang Heeh. aduh ya Allah. Iya, oke, pelan-pelan aja, gimana. Masih bingung. Pelan-pelan, Pak, ini susah dipahami. Oke, ya, baik. Karena kan ini kan Pak angka-angka kan Pak. Terus kan dilihat dari HP itu kan nggak begitu jelas. Oh, gitu. Terus menerangkannya lewat Zoom itu jadi sudah sulit. Dipaksa nyambung jadi susah sekali Pak. Oke, baik. Gini. Gimana caranya ya, biar mudah ya. Oke, gini aja. Kita nggak usah lihat T-tabel, wes. T-tabelnya kita tutup aja. Kita lihatnya langsung di sini aja. Jadi, dari tabel validasi, yang dilihat itu yang paling kanan. Paling kanan ini ya. Nah, kita hanya perlu melihat dia ada bintangnya atau tidak. Misal di sini ada soal yang pertama, paling kanan, ternyata dia nggak ada bintang, berarti dia tidak valid. Wes gitu. Kalau nggak ada bintang, berarti dia tidak valid. Kalau ada bintangnya 2, ini ya, ini bintang 2, berarti dia valid dengan signifikansi 0,05. Atau bisa dibilang dia sangat valid. Oke. Kalau bintangnya 2 ya, bintang 2 itu berarti valid, sangat valid, guys. Terus, kalau bintangnya cuma 1, mana bintangnya cuma 1? Nah, ini misalkan soal nomor 10, bintangnya cuma 1, berarti dia valid. Tapi tidak terlalu valid. 3 itu aja. Gampang enggak? Gak ada bintangnya nggak valid, ada bintang 1 valid, ada bintang 2 valid, tapi sangat valid. Gitu. Yang bintang 2 sangat valid ya Pak ya? Iya, sangat valid. Yang nggak ada bintang nggak valid ya? Iya, betul. Lebih mudah dipahami yang ini, Pak. Nah, itu mudah nih. Terus, kalau di penelitian, biasanya kita akan diharuskan menjelaskan validnya itu berapa persen, atau validnya itu signifikannya berapa. Nah, signifikannya, kalau yang bintang 2, ini valid dengan nilai signifikannya 0,05. Jadi maksudnya itu gini, dia itu sangat valid dengan nilai kesalahan yang sangat rendah. Jadi nilai kesalahannya hanya 0,05 saja. Kalau yang bintang 1, ini valid dengan kedelete. Ya, kedelete ini tadi. Gak apa-apa wis. Ini valid dengan nilai signifikansi 0,1. Jadi dia tingkat kesalahannya itu 0,1. Sedikit lebih tinggi atau setengahnya dari 0,05 tadi. Begitu. Yes, mudah dipahami enggak kira-kira? Aduh, saya takut kalau mudah dipahami. Bisa dipahami ya berarti ya? Bisa. Kalau bintang 2 itu 0,05, kalau bintang 1 0,1. Wes gitu. Ya, Oke, alhamdulillah. berarti kalau Ya. bintangnya 2, itu tingkat kesalahannya lebih kecil, Betul. gitu. Betul. Oke.
Kalau tidak ada bintang, maka tingkat kesalahannya tinggi. Atau memang itu datanya memang sudah tidak valid, nggak bisa Betul, dipakai. Oke, baiklah betul. Pak. Alhamdulillah, bagus, bagus, bagus. Oke, saya bersyukur ini. Ini paling tidak lebih pinter daripada yang reguler gitu. Saya kalau yang reguler itu saya harus menjelaskannya panjang deh. Saya sampai bingung saya. Astagfirullah Pak, jangan menggibah Pak, dosa. Oke, lanjut, lanjut. Udah. Ini validitas sudah. Yang terakhir uji reliabilitas. Oke, ini yang terakhir nih, ini yang terakhir. Setelah itu kita bisa rehat. Uji reliabilitas, caranya melakukan pengujiannya adalah dengan klik analyze. Kemudian kita masuk ke skala, skill, ya. Kemudian pilih reliability analysis. Analyze, skill, reliability analysis. Ya. Kemudian kita masukkan semuanya, Ctrl A, masukkan ke bagian item. Kita cek di bagian statistik, terus kita centang skill if item delete. Statistik, skill if item delete. Setelah itu di continue, oke, selesai. Itu yang reliabilitas. Untuk ngeceknya, ini tabelnya nih, ini tabelnya. Ngeceknya adalah dengan cara ini yang paling kanan, cron batch alpha if item delete. Ini kan ada nilainya 0,755, 0,749, 0,750 dan seterusnya. Jika nilai-nilai ini ada di atas, wah saya harus balik ke sini lagi masalahnya ini. Hapus dulu. Nah, ada di atas ini, kita ngeceknya yang 0,05. Kemudian nilai DF-nya tetap ya, karena tadi datanya 7, berarti yang 5 ini, kan 7 dikurangi 2 ya, 5. Berarti kan ini, 0,75. Jika nilainya itu, mana tadi ya? Mana tadi? Oh ini. Bentar. Oh, ini salah nih, ini salah. Kita cek yang kecil aja. Yang 0,1 aja. Ini berarti ya. Memang boleh diganti-ganti gitu Pak ya? Boleh. Boleh. Semakin kecil ya, semakin kecil ininya ya. Apa? Tingkat kesalahannya semakin kecil, itu berarti datanya semakin bagus. Berarti kan nilainya Gimana Pak? semakin kecil tingkat signifikansinya ini, maka data yang kita peroleh itu semakin bagus. Karena nilainya kalau semakin kecil, ini kan 0,01 nih kesalahannya nih, maka nilai ke bawahnya ini besar. Ini besar. Ya. Contoh kita coba cek aja ini. Kita coba cek ini. Ini ada satu data nih, satu data. Kalau tingkat kesalahannya 0,1 dengan tingkat kesalahan yang 0,01, ini nilainya akan berbeda. Satu data 0,01 tingkat kesalahannya, maka nilainya itu sudah pasti 1. Berarti data tersebut tidak akan salah. Itu. Sedangkan kalau tingkatnya signifikansinya atau tingkat kesalahannya 0,1, yang paling kiri ya, yang paling besar, dia masih mungkin memiliki sebuah kesalahan. Sehingga nilainya 0,9877 gitu. Oke. Jadi semakin kecil tingkat kesalahan, semakin bagus datanya. Kalau semakin ke kiri, semakin kurang bagus. Tapi tetap bisa dikatakan reliable dan tetap valid. Nah, batasnya hanya 0,1 saja. Tingkat kesalahan itu hanya 0,1 saja batasnya. Di atas 0,1 yaitu berarti nggak reliable, nggak valid,
dan dia juga nggak normal. Tuh. Oke. Sekarang kita cek yang paling kiri saja, wes. Yang paling kiri kan tingkat kesalahannya 0,1. Di tingkat kesalahan 0,1 dengan jumlah data jumlahnya 7 dikurangi 2 jadi 5, maka nilainya adalah 0,6694. Nah, kalau misalkan hasil uji reliabilitas kita itu di atas itu, misalkan ini 0,755 ya, dia di atas dari 0,6694, maka dia reliable. Nih, kalau di atas Apa Pak? ini Reliable? reliable. Reliable. Iya, Apa itu Pak? reliable itu dia bisa digunakan untuk menguji menguji data yang berbeda lagi. Jadi yang kita uji di sini tuh angketnya ya. Angketnya apakah bisa dilakukan untuk menguji data yang lain atau tidak. Nah, misal saya punya angket untuk menguji rumah sakit saya sendiri gitu ya. Rumah sakit saya sendiri, dia yang diuji adalah pelayanan perawatnya misalkan. Nah, kalau misalkan ketika kita uji reliabilitas ini hasilnya rendah, tidak reliable, maka dia hanya bisa menguji perawat di rumah sakit itu saja. Sedangkan jika hasilnya reliable, baik itu ada di tingkat 0,1 sampai tingkat yang paling tinggi ini ya, 0,01, maka dia bisa digunakan untuk menguji rumah sakit yang lain. Jadi tinggal disebar aja itu ke rumah sakit yang lain, kemudian itu bisa dilakukan pengujian. Gitu. Tuh. Pak, Ya, maaf, apa silakan. bisa diulang Pak ya untuk dikatakan reliable itu jika Oke. Reliable itu jika nilainya, nilai signya tadi ya, nilai ini cron batch alpha if item delete ya, atau nilai cron batch lah. Cron batch. Nilai cron batch ini lebih besar daripada nilai yang ada di R tabel maksud saya. R tabel. daripada nilai di R tabel. Jadi ini namanya R tabel ya. Yang dari tadi kita ulek-ulek isinya angka semua ini namanya R tabel. Ini lebih besar daripada R tabelnya. Cara mencari R tabelnya ya tadi. Caranya N dikurangi 2. Tuh. Misalkan N-nya 15, berarti ya kita ngeceknya di yang 13 ini. Nah, nilainya lebih besar dari ini, atau ini, atau ini, atau ini, atau ini, atau tidak. Kalau lebih besar daripada semuanya, ya sudah, itu berarti reliable. Kalau tidak, misalkan dari sini aja udah nggak lebih besar ya, atau lebih kecil daripada yang ini, ya sudah, berarti dia tidak reliable. Atau nggak cocok untuk disebarkan ke tempat yang lain. Gitu. Oke, Mas Mbak, bagaimana? Bisa dipahami? Halo? tidak paham Pak. Oke, gimana? Nggak Pak pahamnya gimana? itu kan Ah. dilihat dari HP ini kan tabelnya itu angkanya nggak begitu jelas ya Pak ya. Oh, nggak jelas. Iya, iya. Jadi jadi itu angkanya semakin meningkat gitu ya Pak ya. Benar. Nanti baru dikatakan dia reliable gitu ya. Iya, betul. Kalau semakin kecil itu enggak ya. Oh, kalau di bawahnya aja sudah enggak. Misal ini paling kiri nih. Nah, data tabel ini ya, tabel ini yang paling kiri itu yang paling rendah nilainya. Yang paling kiri, ini paling kiri paling rendah. Jadi, kalau yang paling rendah ini saja sudah nilainya sudah tidak di atas dari yang paling kiri,
maka otomatis ke kanannya juga nggak akan di atasnya. Jadi otomatis tidak reliable. Gitu. Jadi kita ngeceknya yang paling kiri saja. Oke. Apakah nilai dari crown badge-nya, ini nilai dari crown badge ini, lebih besar daripada T-tabel yang paling kiri? Jika lebih besar daripada T-tabel yang paling kiri, maka dia reliable. Kalau di bawahnya T-tabel yang paling kiri, maka dia tidak reliable. Sudah, hanya itu saja. Gimana? Bisa dipahami tidak? Terus ketik aja. Bapak. Masih bingung nggak sih? Aman ya? Ya Allah Pak, dari awal susah sekali sumpah saya sampai bengong padahal pakai laptop. Ya wis. Cara baca DF tadi udah bisa kan ya? Kalau DF saya paham, tapi Oke. selanjutnya enggak sama sekali. Nggak apa-apa. Yang penting DF-nya paham dulu. Terus, kalau DF-nya sudah paham, reliable itu kan yang kita cek crown badge ya. Nilai crown badge. Ya. Apakah nilai dari crown badge-nya ini lebih besar daripada tingkat signifikansi? Oh, jangan. R tabel yang signifikansinya 0,1. Jika iya, itu dikatakan valid. Ya. Kok valid? Reliable itu jika nilai crown badge lebih dari nilai R tabel 0,1. Kita kecilkan dulu. Ini kebesaran ini. Oke, ini reliable. Kebalikannya, ini aja. Tidak reliable jika nilai crown badge-nya kurang dari nilai R tabel 0,1. Kalau gini bisa dipahami enggak kira-kira? Nih. Guys, gini maksudnya. Reliable itu jika nilai crown badge-nya lebih dari R tabel 0,1. Ya. Tidak reliable jika nilai crown badge-nya kurang dari R tabel 0,1. Guys, lagi ini paham Mbak? Enggak, kira-kira Mbak dan Mas. Pak, nilai crown badge itu yang mana Pak? Mohon maaf saya habis itu penjual pembeli. Oke. Gimana Pak? Nilai crown badge itu yang ini nih. Yang di SPSS-nya. Jadi yang di SPSS kan kita sudah ada ini tabel. Yang paling kanan ini ada tulisannya crown badge alpha if item delete. Nah, ini nilainya. Soal nomor 1 nilainya berapa? Soal nomor 2 nilainya berapa? 3 berapa? Dan seterusnya. Nilainya yang paling kanan ini. Baiklah Pak. Ini crown badge. Kemudian dibandingkan dengan R tabel yang 0,1. R tabel yang paling kiri. Nih. Disesuaikan dengan DF-nya. Nah, yang nomor 1 kan tadi crown badge-nya 0,775. Ya, Nah, betul. ini nilai R tabel 1 adalah 0,9877. Berarti artinya nilai R-nya kan ini lebih besar daripada crown badge. Berarti tidak reliable ya. 9877. 9877. Yang mana itu, Mbak? Yang mana, Pak? Yang nomor 1. Oh, bukan. Dilihatnya cuma yang nomor 5 ya Pak, izin Pak. Iya, ngeceknya yang nomor 5. Tetap nomor 5. Iya, betul. Oh ya, berarti 0,6694. Ya. Jadinya crown badge lebih besar sehingga dapat dikatakan datanya reliable. Betul. Baiklah. Siapa? Dah, gampang ya? Hasilnya itu gampang. Pelajaran saya Iya, sulit. tapi datanya tuh bikin kita bingung, Pak. Sama bahasa-bahasanya itu membuat kita bingung. Iya, karena masih baru belajar ini juga mungkin ya.
newbie, Pak, masih newbie. Wah, enggak mungkin ini. Ini kalau kelas karyawan sama transfer ini udah pinter-pinter pasti. Oke, itu cara untuk membaca uji reliabilitas itu seperti itu. Kita harus membandingkan dengan R-tabel. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Lumayan. Oke. Berarti untuk materi 7 kali pertemuan sudah habis. Ayo, semudah itu loh materi saya itu. Semudah itu. Habis Pak ini. Sudah habis itu materi saya itu. Nah, Ah, saya kurang tahu ya nanti UTS-nya kapan dan dilakukannya bagaimana. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kisi-kisi UTS yang bisa Mas dan Mbak pelajari juga. Ini ada soal-soalnya, kira-kira nanti jawabannya apa. Tapi soalnya mudah-mudah kok. Saya rasa kalau Mas dan Mbak pasti bisa semua. Tuh. Oke. Mengenai tugasnya ada pertanyaan? Mengerjakan tugasnya bagaimana? Sementara belum, Pak, tapi nanti kalau sudah mulai mengerjakan ada kebingungan, ini bisa tanya ke Bapak ya. Boleh, silakan boleh tanya ke saya. Siap. Oke, wes. Untuk Maaf, materinya, Pak, maaf. ini monggo. kerjakannya Nggih, ditulis bisa. boleh, Terus difoto gitu. boleh. Langsung kesimpulannya gitu, Pak. Nggih, kan baca tabelnya bagaimana, nanti ditulis, disifkan begitu. Iya, boleh. Jadi langsung ditulis aja enggak apa-apa, Bu. Atau Mbak-mbak ditulis tangan gitu nggih, terus difoto, diupload ke Classroom ini. Tuh. Tapi jangan lupa ditulis nama lengkapnya ya sama kelasnya, apakah kelas B3 atau B4. Jadi saya untuk nilainya lebih mudah. Jadi ngerjakannya lewat ini ya, Pak, buku pribadi masing-masing ya. Habis gitu baru difoto, diupload gitu ya. Boleh. Kalau mau Boleh. pakai Word langsung diketik gitu juga boleh. Mana saja yang lebih mudah aja. Asalkan dikumpulkan gitu ya, Pak ya. Ya, dikumpulkan. Terakhir maunya kapan? Ayo, Izin Pak. Seminggu, Pak. minggu ya. Minggu. Seminggu. Seminggu. Waduh, iya Pak, kasih keringanan Pak. Soalnya ada Minggu depan, sebagian Pak. yang kerja. Ini Jadi bener-bener minta sekali keringanan. nih. Sedih Soalnya ini. ada yang kerja, Pak. Oh ya wes seminggu ya. Deal ini ya seminggu ya. Seminggu. Siap, Seminggu. Pak. Oke, berarti tanggal 10 Minggu nih. Makasih, depan ya, Bapak. Pak, terakhir. Berarti minggu depan dikumpulin. Ya. Makasih loh, Pak. Seminggunya Makasih Sabtunya banyak, apa Pak. minggunya? Sabtu Minggu, Sabtu boleh, Minggu boleh, Pak, kalau seminggu. Ya Sabtu ya, berarti Pak ya. ya. Sabtu tanggal 9 Ya. ya. Ya, Sabtu Tanggal tanggal 9 9. maksimalnya. Jam Makasih, 12 Pak. malam. Nih, jam Siap. 12 malam. Makasih banyak, Pak. Oh, berarti kalau lebih dari itu nggak boleh ngumpulkan berarti ya? Ya, Atau Iya, saya nggak kurangi nilainya? Milih yang mana? terserah dari Bapak aja. Kan Bapak yang membuat Oke. kebijakan. Soalnya kan ini sudah banyak keringanannya. Kami sudah cukup berterima kasih. Ya pun, berarti saya tutup pengumpulan tugasnya jika waktunya sudah habis. Sabtu tanggal 9 Desember, jam 12 malam. Siap, Oke, siap, siap. 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 Tugas 1 Siap. selesai, tugas 2 juga saya tenggatkan segitu. 4 tugas nggak apa-apa kan ya? Atau kebanyakan? Kebanyakan, Pak. Pak, kebanyakan sekali. Jangan banyak-banyak, Pak. Astagfirullahaladzim. Mulai berat. Kebanyakan, Pak. 3 ya berarti ya? Dua. Saya Iya, kurangi 1. Dua nggak apa-apa, Pak. dua Pak. Dua. Kok tambah 2? Ya wis saya Dua kurangi aja, 1. Pak. Tugas satunya saya kasih bonus. Tugas 1 nggak usah dikerjakan. Tugas 1 ini langsung saya beri nilai 100 semua. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Lucu-lucu. Hmm, Amin. amin. Pak, nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya sama jenengan atau Japri Boleh. gitu ya. Boleh. Saya 24 jam online, kecuali saya pas tidur sama jalan-jalan ya. Oh, siap-siap. Dah, yang ini bonus. Saya tak tulisi aja biar nggak lupa.
Nih. Bonus. Tidak usah dikerjakan. Yo. Ini kalau sampai nggak ngerjakan dan telat-telat ini masih wah luar biasa ini berarti. Nih sudah ya. Tugasnya saya kurangi 1 jadi 3 nih. Siap, Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti materinya sudah. Ini nanti kalau misalkan nanti Bapak Ibu atau Mbak ada mau melakukan pengujian, ini bisa dilihat satu-satu boleh. Oh, saya mau uji normalitas, ini dibuka aja, boleh. Dibuka, dipraktekkan, gitu boleh. Wes, itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah cukup, Pak. Cukup Saya rasa ya? sudah. Karena sudah siang juga, kasihan kalau lama-lama Zoom. Belum Saya terima sarapan, kasih Pak. banget ya. Oh iya, belum sarapan itu. Saya mohon maaf ya, jadi menyita waktunya panjang sekali. Kami juga berterima kasih Pak pengertiannya, keringanannya. Insya Allah kami akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Amin. Berkah barokah, Pak. Terima kasih. Pun semangat Wah. ya. Siap. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Iya, sama-sama. Saya izin live ya. Suaranya, wes.